hop 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 hop. Sinematik. Oke, selamat datang kembali di channel kami di Ham Sinematik. Mohon maaf banget, kali ini kami gak bisa bikin konten dulu soalnya suami saya lagi sakit. Kebanyakan nonton drakor sampai pagi, maraton terus dianya. Mungkin nextnya kami bakal bikin short komedi lagi untuk seperti biasa, dan kami bakal mengisinya dengan vlog jalan-jalan. Untuk mengisi konten di minggu ini, kami bakal cerita-cerita dulu deh tentang pengalaman-pengalaman waktu kecil atau dulu gitu. Dan kami kali ini temanya apa ya? Horor. Kita bikin horor temanya. Jadi ceritanya tentang horor gitu. Kamu duluan kah? Aku dulu. Apa ya? Kayaknya waktu aku masih kecil aja deh. Waktu aku masih tinggal di Bontang. Waktu itu umurku masih 4 tahun ya. Ini tentang cerita aku mengira ibuku dan ibuku dan ibuku. Banyak sekali ibuku. Waktu itu aku bangun tidur. Biasanya kalau aku udah bangun tidur tuh ayahku udah gak ada di rumah. Ayahku udah kerja, karena dulu kerja di Pupuk Kaltim, jadi sering sip-sipan gitu, lemburnya tengah malam lagi, mana pulangnya sore. Nah, jadi aku cuma sama mamaku aja di rumah. Mamaku kalau pagi ya masak, kalau nggak masak nonton TV atau nggak cuci-cuci gitu. Nah, kali itu aku bangun, kali itu tumben aku bangunnya itu agak pagian bangunnya. Aku bangun dengar di TV, dengar ada suara TV kan. Terus aku datang tuh keluar kamar. Bu, tumben nonton TV pagi-pagi, kok nggak ada, kok nggak nonton SpongeBob? Biasanya kalau aku datang aku langsung nonton SpongeBob. Aku bilang kayak gitu kan. Terus ibuku diam aja. Bu, ganti SpongeBob, Bu, ganti SpongeBob. Nggak digubris. Habis itu aku ke dapur kan, aku mau ke WC. Sekalinya ibuku lagi masak di dapur. Dan itu aku kaget banget. Kaget, terus aku lari kan ke ruang tengah lagi, lari. Oh, gak ada. TV nggak nyala, TV mati. Ibuku yang di sana nggak ada. Itu ibuku nggak sih? Ya pokoknya gitulah. Tapi sebenarnya aku cerita ini nggak terlalu ingat ya, soalnya ini lama banget. Sedangkan umurku berapa, dan waktu itu umurku 4 tahun. Jadi aku berusaha nginget-nginget itu cerita sebenarnya. Jadi aku cuma bisa nyeritain itunya aja, nggak detail. Terus ada lagi sih yang horor lagi. Waktu itu aku masih SMP. Itu sumpah itu WC serem banget. Itu WC. Dan bodohnya aku di WC itu aku sering nangkring. Bolos ke WC, nangkring di WC. Padahal WC itu kotor. Udah kotor, gelap. Ya biasalah, bau-bau tuh pasti ada. Biasanya aku masuk di situ. Waktu itu aku lagi haid. Katanya kalau cewek haid itu jangan sendirian ke WC, ya kata-kata orang sana. Tapi aku kan nggak peduli. Aku kesana, pipis, masuk ke dalam WC, itu lampu mati-mati gitu. Dan aku ngerasa tuh nggak beres. Jarang banget bulu tuh merinding sama bulu kuduk. Terus aku buru-buru keluar. Dan pas keluar semuanya stabil, nggak ada yang lampu mati nyala cerek itu nggak ada. Terus aku ceritain kan ke temanku nggak percaya tuh. Temanku nggak percaya. Habis itu kami ke toilet bareng. Ya biasalah, cewek masuk ke dalam kamar mandi berdua itu biasa. Tapi yang pasti satunya tutup mata. Gak bakal melihat kita tutup mata. Dia ngebelakangin aku kan, aku pipis, habis itu dia gitu juga pipis kan. Dan
waktu dia bilang sudah, aku mau buka tuh, kok kayak ada yang nahan, kayak ada yang nahan gitu. Terus aku intip, siapa itu? Cewek kan, rambutnya lurus, pakai baju SMP tapi lengan pendek. Sedangkan waktu itu di sekolah kami menerapkan wajib pakai kerudung. Jadi pakai kerudung semua. Ini siapa? Nggak ada murid di sini yang nggak pakai kerudung, itu nggak ada. Habis itu aku panik, nggak bisa dibuka nih, nggak bisa dibuka. Habis itu temanku bilang, Sal, itu dikunci gitu. Terus aku lihat kuncinya, ternyata kuncinya di atas kepala aku, kan aku pendek. Terus aku tarik kuncinya baru bisa dibuka. Tapi yang gambaran itu tadi kayak apa? Kayak ada cewek itu, aku masih ngerasa itu halusinasiku lah. Itu halusinasiku aja. Mungkin karena aku parno sama kejadian yang sebelumnya, jadi aku mikirnya ada hal aneh-aneh. Abis itu aku ceritain kan sama temanku, nggak percaya tuh. Terus teman-teman kelasku ini, beberapa teman-teman kelasku ya, itu dengar cerita aku nggak percaya juga. Teman-teman kelasku nggak percaya juga. Akhirnya kami nangkring di WC. Setelah beberapa hari dengar cerita itu, kami nangkring di WC, kami duduk, kami ngerumpi di situ. Sumpah itu WC udah gelap, bukan gelap sih, remang-remang gitu, kotor pastinya, dan baunya tuh kesan sini. Itu ada satu anak di situ ya, itu ngomel terus masalah bau. Aku pincang, kenapa Bon? Pakai bahasa Banjar ya. Kenapa Bon Ikam tuh ketujuh bener di sini bau tau lah, riket inilah itu. Artinya tuh gini, kenapa kalian itu nongkrong di sini tuh udah tahu di sini kotor, bau, kenapa kalian di sini gitu. Nah, abis itu aku bilang, kamu jangan ngomong kayak gitu di sini. Tapi ini aku terjemahin ke bahasa Indonesia ya, sebenarnya pakai bahasa Banjar. Kamu jangan ngomong kayak gitu di sini. Orangnya mungkin hantu-hantu di sini nggak suka ada yang ngomong kotor-kotor kayak gitu. Soalnya udah tahu kotor, ngapain kamu masih sebut gitu. Habis itu anak itu diamkan dan kami ngelanjutin ngerumpi. Di situ aku dengerin aja ngerumpiannya. Abis itu lampu tuh kedip-kedip sendiri dan ada suara kotak gitu. Ya kami yang awalnya ngerumpi itu seketika terdiam semua. Kami lihat lampu, abis itu ada yang nunjuk ke arah saklar. Saklarnya bergerak sendiri sambil teriak gitu. Terus kami mematung kan ngelihat ke situ semua, dan emang ya kotak sendiri tuh pokoknya gerak sendiri saklarnya. Dan kami satu rombongan di situ langsung keluar semua, sampai pintu tuh yang cuma segini kan, dimasukin anak buah sampai begini. Dan yang di belakang itu yang kasihan nungguin kami keluar nggak bisa soalnya kami kejepit. Habis itu pas kami keluar, kebetulan di situ ada guru bahasa Inggris. Di situ, Pak, itu di situ saklarnya gerak sendiri, lampunya mati nyala sendiri. Gurunya nggak percaya, dia masuk kan, dan semua normal waktu dia masuk. Perasaan lampunya baru diganti deh, kata guru kayak gitu. Dan nggak ada yang percaya. Sampai akhirnya kan aku naik ke kelas 2. Enggak, masih kelas 1. Itu terjadi kesurupan massal, dan itu berkali-kali. Ada yang bilang dari hantu WC lah, ada yang dari inilah itulah. Pokoknya yang misalnya aku nih kesurupan ya, sebelah ini lagi kesurupan, situ kesurupan. Jadi soalnya itu kesurupan, tapi aku nggak pernah kena gitu. Cuma ngerasa aja kayak berat-berat kayak gitu. Nah, jadi aku ngebantuin mereka supaya nggak genggaman tangannya ini sampai kuat gitu, biar nggak luka lah tangannya. Soalnya ada kan yang kukunya panjang-panjang gitu, yang hobi manjangin kuku. Aku tahanin. Terus guruku bilang gini, kamu jangan di sini, kamu keluar aja, nanti kamu kena juga. Kena itu gimana ya? Aku aja masih mikir, masa sih segampang itu orang-orang kesurupan waktu itu. Soalnya aku rada gak peduli gitu nah sama hal-hal yang masa kok kamu kesurupan sih, lama banget ini itu. Aku suka bilang kayak gitu.
Jadi aku masih ngerasa mereka-mereka yang kesurupan tuh waktu itu disengajain dilemah-lemahin badannya. Kenapa mereka nggak, aku nggak mau kesurupan kayak gitu. Waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Dan itu terus berlanjut kan sampai 3 kali kesurupan masal tuh di sekolah. Habis itu kayak diselamatin gitu kah kalau nggak salah, nggak inget juga aku. Sampai akhirnya orang-orang yang mungkin mereka ngalami kejadian yang sama kali ya di sekolah itu tentang WC-nya tuh serem banget, terutama di WC cewek. Dan dulu tuh guru-guru nggak percaya deh, kayaknya nggak percaya. Akhirnya pas aku kelas 3 baru udah dibikinin suara apaan tuh? Pas kami kelas 3 baru udah dibikinin WC baru. Dan waktu itu kepala sekolah kan udah ganti, dan kepala sekolah bilang gini, katanya di WC yang dulu itu ada hantunya. Kayak ya kayak gak percaya kayak gitu lah. Tapi aduh, ya mau gimana lagi, namanya orang gak pernah ngalamin. Kan ada tuh orang yang gak pernah ngalamin, dia gak bakal percaya. Kan ada orang yang kayak gitu. Jadi ya aku wajarin aja lah kayak gitu. Sebenarnya masih banyak sih pengalaman kayak gitu, tapi nggak banyak amat. Dia yang banyak amat. Pengalamanku nggak ada yang seru, soalnya biasa aja ceritanya. Lanjut. Udah, aku udah habis kok, masih cerita. Nah jadi gitu doang bosku. Jadi gini, sorry, kita ulang lagi, sorry itu saya banget. Kita nggak bisa bikin konten short comedy lagi. Bukan nggak bisa sih, tertunda dikarenakan gue sakit. Gue nonton drakor udah beberapa malam ini kan. Gue nonton sampai pagi tuh. Terus dikarenakan juga tadi malam gue nungguin matchnya Khabib Nurmagomedov versus Justin Gaethje. Itu lama banget anjir. Pagi juga gue nungguin itu, dan ya fisik gue drop banget. Gue bangun aja rasanya tuh tenaga habis aja. Nah mungkin untuk nextnya, mungkin beberapa hari lagi kali, nunggu badan fit dulu, kita bakal bikin konten short comedy, entah itu tentang wibu, tentang sindiran kecil untuk orang tua, tentang vlog jalan-jalan. Ya pokoknya kita bakal balik lagi bikin yang kayak gitu saat badan gua udah mulai fit. Nah masalahnya gini, kenapa dia nungguin gua mulu, karena pertama krunya kurang banget. Kita bikinnya cuma berdua nih, bertiga sama tripod. Nah pokoknya kalian tungguin aja. Kalau kalian mau nontonnya syukur, kalau nggak mau nonton ya tolong ditonton. Yang punya kuota juga tontonlah anjay. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dan udah cerita? Tidak. Dan gini, karena ini udah syukur banget kita udah jalan mungkin mau sebulan bikin konten, kita bisa bikin konten kayak gini, gue udah bersyukur banget. Nah untuk yang sebagai tanda syukuran kita, bagi yang mau ditarot, ini untuk 3 orang aja ya, bagi yang mau ditarot bisa chat nomor WA di deskripsi video dengan syarat bantu share link video ini. Nah itu doang, bukan ditarot sih, tapi oracle versi di bawahnya tarot. Jadi istri gue yang narot. Nah tapi dengan syarat tolong bantu share channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya juga, jangan lupa di like dan komen, bantu share. Jika suatu saat bisa dimonet dan AdSense bisa masuk, uangnya sebagian mungkin akan digunakan untuk memberi makan kucing jalanan karena dia suka kucing. Oke, terima kasih. Bye-bye.